akan menjadi bagian yang penting bagi teman-teman mahasiswa di jurusan Tata Kelola Seni, karena ini menjadi bagian dari mata kuliah kurasi arsip. Ada Pak Fatih Abdul Bari yang juga ikut bergabung di sini. Jadi mari kita diskusi malam ini dengan nyaman dan siapkan kopi, teh, ataupun kudapan yang asik lah ya. Kita ngopi bareng-bareng di malam Sabtu ini. Baik, kita mulai aja ya. Eh, saya ingin share screen dulu. Eh, Moga-moga ini tidak ada masalah dengan share screen-nya. Share screen, start. Bentar ya, mana ini screen? Apakah sudah terlihat? Halo? Oh, Sudah, belum. sudah. Sudah ya, oke. Sudah. Baik, saya akan cerita dulu mengenai agenda ini, mengapa arsip gitu ya. Karena ternyata memang jawabannya banyak sekali. Dan saya ingin memulainya dari sebuah foto yang kami miliki, foto keluarga ini. Ini foto keluarga yang paling tua yang kami miliki. Terutama kami itu maksudnya ada keluarga saya, gitu. Keluarga tepatnya keluarga ibu gitu ya, ibu saya. Jadi apa, beliau sudah meninggal, ini udah lama meninggal dunia, dan ini foto yang kami miliki bertarikh tahun 1940-an. Ibu saya lahir tahun 1930, 36 kalau nggak salah. Nah, ini ibu saya yang ada di lingkaran itu, bapak ibunya, kakek kakek nenek saya dan sebagainya. Kenapa saya ingin memulai ini? Karena sebenarnya yang kita tangani itu ya yang harus ada di hadapan kita ya. Ada banyak foto-foto seperti ini yang bertebaran, bahkan juga mungkin disimpan oleh orang-orang tua kita, pendahulu kita. Saya ingin memberikan gambar yang mungkin penting, yakni gambar yang ini ya. Ini saya kemas sendiri karena ternyata album foto itu merusak foto ternyata. Jadi tempelan plastik yang ada di album itu rupanya juga merusak permukaan foto, sehingga membuat kita kalau sudah lama gitu udah pasti akan nempel di plastik, lembab dan sebagainya, apalagi di Indonesia ya. Maka ini saya pindah di sebuah kertas, ini masih kertas HVS. Seidealnya adalah kertas yang keasamannya rendah gitu ya cerita. Dan mengapa saya letakkan di HVS gini, karena memang supaya kita bisa memberi keterangan, ketemu siapa gitu, terus sehingga foto ini jadi terus punya narasi, tidak berhenti ketika orang tua kita meninggal atau kita yang meninggal dunia besok gitu ya. Jadi ini moga-moga berguna bagi teman-teman. Ini isinya ya sederhana kayak gini. Nah, ini detailnya. Jadi ketemu siapa namanya dan di mana kapan di situ ya muncul gitu. Oke, itu satu. Kedua, saya rupanya memang ditakdirkan untuk memegang banyak arsip karena sejak awal masa SMA saya sudah mulai mengclipping. Mengclipping ini, clipping yang sekarang terkumpul kira-kira ya berapa meter ya? Ya sekitar 10 sampai 15 meter kalau ditumpuk ke atas gitu ya. Ini jadi bagian dari uh, ruang DPR Lab yang sekarang. Ada banyak koleksi yang ada di rumah, termasuk gelas. Saya koleksi gelas, saya koleksi tas juga, tapi bukan tas yang berharga mahal. Tas-tas yang berbau seni rupa saya koleksi. Sampai beberapa karya yang menjadi bagian dari sampul buku pengarang terkenal gitu ya. Ini jadi bagian yang menarik untuk dikoleksi ya. Ini karya poster yang ditempel oleh taring padi di jalan-jalan
saya dapat satu dan kemudian posternya udah hilang, sekarang udah habis, sampai kemudian sekarang sangat sulit mencari poster tersebut. Nah, teman-teman, mengapa sih kita perlu membicarakan ini? Ya, nah ini kuncinya sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengarahkan persoalan arsip ini menjadi hal yang sangat penting karena dilatari beberapa hal. Yang pertama tentang maraknya lukisan palsu. Ini khusus di dunia seni lukis ya. Ini sangat sangat marak dan sangat membahayakan buat para kolektor, para pewaris koleksinya dan sebagainya. Yang kedua ya tentu Pak, saya banyak mendengar curhatan dari keluarga pelukis yang ditinggalkan oleh beliau-beliau itu. Ada banyak hal yang diceritakan ya, mulai dari bagaimana nasib lukisannya, bagaimana nasib arsip-arsipnya, atau bagaimana ketika mereka-mereka yang ditinggalkan ini menghadapi pasar yang demikian apa ya, ganas ya dalam tanda petik gitu. Karena memang kadang-kadang keluarga itu ditinggalkan begitu oleh pasar gitu ya. Karena itu memang kalau nggak siap, keluarga nggak siap ya, akhirnya ya tidak menerima hak sebagai pewaris, hak intelektual atau apapun gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga adalah sulitnya menggali data sejarah karena memang arsip ini amat apa ya, amat penting. Maka jangan heran kalau misalnya kita itu sekarang jadi miskin arsip-arsip kebudayaan ya, lebih luas ya. Jadi kita mau mencari sejarah masa lalu kita sebelum tahun 40 aja udah sangat sulit. Kita ketemunya ya cuma di wilayah digital gitu. Tapi kalau kita belum pernah melihat arsip aslinya gitu, rasanya gimana gitu ya. Jadi jangan percaya terlebih dahulu terhadap arsip digital kita gitu. Apalagi yang berterbaran di Google gitu. Memang harus ekstra hati-hati. Bukan berarti saya mempertanyakan itu tidak percaya sih. Tapi kita sendiri harus terus awas dan waspada terhadap itu. Yang keempat tentu fenomena arsip sebagai karya seni di dalam pameran sekarang sedang marak sekali. Di seluruh dunia pameran arsip menjadi sangat eh, apa dominan bahkan gitu. Bahkan pameran lukisan kalau tidak, atau pameran seni visual pada umumnya kalau nggak ada arsipnya itu rasanya biasa-biasa saja sekarang. Ya, dan penggunaan arsip sebagai karya seni pun juga akan menarik. Nah ini akan kita jabarkan, kita bahas dalam 1 jam ke depan. Yang kelima, kesadaran pelestarian hasil budaya ini juga menjadi hal yang sangat krusial, karena kalau kita ngomong tentang restorasi, konservasi, nggak ada foto aslinya, lukisan mau dibenerin, ya susahnya minta ampun gitu ya. Masa ngarang sendiri restoratornya kan nggak mungkin. Ini ada beberapa teman-teman museum gabung ya di forum ini, jadi mungkin nanti bisa curhat, bisa bisa bicara tentang pengalamannya gitu, bagaimana mengatasi hal-hal semacam itu. Yang keenam tentu aja hari ini kita sedang menghadapi problem dan persoalan sertifikasi tentang hak kekayaan intelektual, ya, intellectual property. Jadi ini seringkali muncul, mengapa ini menjadi latar belakang ya, karena memang kalau Anda mau mendaftarkan hasil kerja kita gitu, hasil karya seni kita, proses bekerja kita menjadi bukti. Artinya itu kan arsip bekerja, arsip kita berkarya menjadi bukti utama seandainya nanti ada pelanggaran hak kekayaan intelektual atau ada polemik mengenai kepemilikan atau autentifikasi dan sebagainya. Jadi ini hal yang sangat krusial sekarang. Yang terakhir yang saya temukan ini, klarifikasi warisan budaya dunia. Jadi kita seringkali mendapat klaim dari negara luar sana yang kemudian merasa bahwa ini milik milik mereka. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari upaya merebut persoalan budaya, tetapi kita juga perlu mendapat
perhatian sebenarnya untuk melakukan pembelaan ataupun klarifikasi terhadap warisan budaya kita. Kita tidak sedang berperang dengan negara tetangga gitu, tapi kita sedang berperang dengan mereka-mereka yang mungkin nanti secara eh, secara legal juga juga mereka yang sifatnya personal. Jadi sekarang juga sudah ada mulai marak, walaupun nggak banyak, tetapi harus kita ketahui bahwa beberapa hasil kebudayaan itu sudah diprivatisasi. Artinya bukan negara lagi yang memiliki gitu. Jadi adanya sertifikasi haki itu juga memunculkan klaim-klaim pembelian ya dalam tanda petik ataupun tidak dalam tanda petik pembelian hasil-hasil kerja budaya sebuah komunitas gitu. Bahkan yang tradisi-tradisi sebelumnya juga kemungkinan akan mengalami privatisasi. Nah, ini yang kita perlu siapkan diri. Maka dunia arsip menjadi sangat penting untuk itu semua. Nah, eh, karena itulah saya menghimbau teman-teman mulai mengarsip yang dekat-dekat dulu, keluarga. Ya, jadi arsip keluarga itu penting untuk kita susun supaya kita nggak jadi eh, apa ya buta arsip gitu ya, sehingga kita merasa bahwa semuanya nggak bisa kita bela karena nggak punya apa-apa gitu. Intinya sekarang kita perlu menegaskan bahwa budaya oral yang selama ini ada di kita ini ya, tradisi mendongeng itu ya wajib ditambah gitu dengan perilaku atau budaya dokumentasi. Fungsinya adalah untuk sikap kita melakukan preservasi. Preservasi itu juga bagian dari pelestarian. Kemudian juga bagian dari inovasi eh, dan numerisasi. Ya, oke gitu. Jadi dalam konteks hari ini jangan sampai berpikir hanya pada mengumpulkan arsip, tetapi kita juga perlu membuat satu kebiasaan baru yang kita sebut sebagai bagian dari preservasi, inovasi, dan numerisasi. Numerisasi itu adalah berpikir untuk melakukan level-levelan. Kita harus menjadi yang pertama gitu. Artinya omongan itu kan berarti udah numerisasi. Oh, kita masih negara ketiga gitu. Oke, kita masih arsip kita itu masih cuman sekian persen gitu. Ah, itu berarti numerisasi. Sehingga kita juga sadar data bahwa selama ini kita masih belum sempat memikirkan konsep yang berlanjut dari persoalan mengumpulkan terus diem gitu, terus diapain ya? Ya harus kita kelola gitu. Nah, ini salah satu tindakan mengelola adalah preservasi, pelestarian ya, agar awet, kemudian inovasi, pengembangan nilai-nilai di dalamnya, dan numerisasi, prestasi yang harus kita dapat dari apa yang sudah kita lakukan. Itu fokus yang harus kita alami hari ini. Nah, sekarang masuk ke kuliah beneran ini. Malam-malam kuliah. Agak berat dikit, tapi ya moga-moga asik. Lalu apa bedanya arsip dan dokumentasi? Nah, ini teman-teman pasti paham ya. Perlu dipahami dulu bahwa arsip itu hasil, sementara dokumentasi itu proses. Tapi kalau ngomong dokumen itu pasti arsip gitu. Ya, atau sebaliknya gitu misalnya. Jadi dalam konteks ini arsip itu kata benda, dokumentasi itu kata kerja. Makanya ini biasanya gandeng terus arsip dan dokumentasi. Karena kalau nggak ada dokumentasi ya kita nggak menghasilkan arsip gitu ya. Semacam itu. Nah, kapan dokumen berubah menjadi arsip? Ini saya ambil dari bukunya Hillary Jenkinson yang mengatakan bahwa ketika arsip tersebut tidak lagi digunakan secara aktif, ya, dan secara jelas disisihkan untuk disimpan,
secara tersirat dianggap layak untuk dipertahankan, itu namanya arsip. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman membeli sesuatu dapat nota gitu ya, notanya itu masih diperlukan nggak itu? Nah, kalau masih diperlukan tuh menjadi arsip aktif. Siapa tahu nanti ini pecah, saya harus mengabarkan ke pembeli bahwa penjual bahwa ini ya, tadi beli di toko Anda dan ini buktinya itu masih aktif. Tapi ketika nota itu dirasa sudah selesai tugasnya ya dia menjadi arsip. Jadi itu perbedaan esensinya di situ, esensialnya di situ. Mungkin masih ada pendapat lain, tetapi saya kira ini yang paling menarik untuk kita lihat di dalam konteks seni kita nanti. Nah, ini pelajaran dasar banget bagi teman-teman, terutama mahasiswa yang baru masuk kuliah kurasi arsip ya. Ini ada yang namanya arsip dinamis dan arsip statis, yang tadi sudah saya terangkan sekilas tadi. Jadi intinya ya masih digunakan dan sudah tidak secara aktif digunakan atau disimpan. Ini klasifikasi klasik yang masih diakui, tetapi nanti kita lihat ya perkembangannya ya. Ternyata di dunia kesenian ini mengalami persoalan-persoalan. Tapi kita sebelum ke dunia kesenian, dunia seni ya. Jadi mengenai perbedaan antara arsip statis dan dinamis ini seringkali jadi problem hari ini. Kalau masih bisa kita tandai misalnya dengan contoh nota tadi ya, kalau kita belanja gitu, ya oke, itu gampang sekali gitu ya. Tapi pada sisi-sisi tertentu, sisi-sisi yang lain, kadang-kadang arsip tidak dipandang sebagai entitas yang berpindah atau ini aktif, ini dinamis gitu ya. Tetapi terus berlanjut gitu. Kadang aktif, kadang dinamis, kadang aktif. Jadi nggak jelas. Itu muncul di dalam teori yang diungkap oleh Frank Upward. Nah, yang berikutnya, arsip itu menjadi tidak jelas ini arsip aktif atau dinamis ketika kita menemukan cerita di balik arsip tadi. Kita menambahkan metadata. Metadata itu kumpulan data. Teman-teman mohon kalau ngomong data jangan diulang. Data itu sudah jamak. Ya, jadi jangan sekali-sekali ngomong data-data. Kata dasarnya data itu datum. Harusnya ngomongnya datum-datum. Itu baru data. Ya, itu ya. Kalau ada yang ngomong ya berarti dia belum belajar mengenai diksi kata itu. Nah, proses penambahan informasi, data ataupun materi-materi yang sifatnya bernilai non fisik misalnya. Oh, ini nota ini kemarin sempat kecemplung sumur gitu terus kita kita ambil kita keringkan, nah itu berarti ada cerita di balik itu. Nah itu menjadi kalau diceritain terus menerus ke orang-orang yang ada di dekat kita berarti oh ini ceritanya begini toh ini begini, jadi dia mengalami aktivasi terus menerus meskipun itu sebenarnya secara fungsi aslinya udah hilang sebenarnya ya. Itu terus menerus. Kemudian yang ketiga adalah soal ruang konteks dan narasi menjadi kunci ya. Arsip diidentifikasi melalui hubungannya, bukan hanya struktur atau pencipta di era penciptanya. Jadi ketika ketika nota pembelian kita itu masuk ke dekade berikutnya, itu orang kan heran. Oh ternyata nota ini pembelian tahun zaman kolonial ya. Itu beda banget rasanya. Jadi artinya kita udah masuk ke wilayah dan konteks ataupun cerita baru mengenai nota yang kita pakai untuk membeli pisang di supermarket ini. Jadi dia beralih terus-menerus. Makanya itu ngomong tentang perbedaan dinamis dan statis atau aktif dan dinamis ini, aktif dan statis ini menjadi nggak jelas akhirnya di masa sekarang. Apalagi yang keempat ini adalah munculnya teknologi digital gitu ya.
Jadi teknologi digital ini memperbesar kompleksitas dan kebutuhan itu semua gitu ya. Khususnya yang arsip yang sifatnya memang akhirnya mengalami apa mengalami perpindahan atau transformasi era atau media gitu ya. Jadi dia bersifat multimedia gitu dan interaktif di antara berbagai macam kebutuhan, termasuk masalah otentisitas arsip. Jadi kalau kita scan nota pembelian pisang kita ini, akhirnya kan kita nggak tahu ini yang otentik yang mana, yang asli fisik atau yang digital. Gitu. Jadi sementara kita hari ini ngomong tentang scanning berbagai macam hal, oh ini asli loh, yang asli yang fisik apa yang ini? Nah ini jadi problem kita sekarang. Ya gitu. Jadi apalagi ketika kita misalnya melihat satu kejadian, nota fisik aslinya hilang atau lenyap atau hancur, sementara kita pegang yang digital aja, gitu. Kita nyimpen yang digital aja. Ini aja belum tahu apakah kita akan berdebat bahwa yang digital itu asli apa enggak gitu. Hari ini masih mengalami itu semua. Jadi persoalan dinamis dan statis ya semacam ini ya. Ini menjadi problem kita hari ini, meskipun dasar pengetahuannya masih masih sama. Itu ini perlu tetap terus diingat, tetapi kemudian mengalami pergeseran. Nah, di dunia kesenian kita akan mendapatkan satu fenomena tersendiri. Kita ngomong tentang seni nih sekarang. Jadi konsep arsip dinamis dan statis itu juga berlaku di dunia seni, tetapi pendekatannya lebih kontekstual dan kreatif dibanding bidang administrasi dan pemerintahan. Jadi teman-teman tahu anu ya, prodi kearsipan ya di universitas-universitas itu beda banget sama prodi tata kelola seni nih. Kalau tata kelola seni ada materi kuliah namanya arsip dan dokumentasi seni. Bedanya apa? Ya yang di universitas-universitas itu adalah mempelajari kearsipan formal pemerintahan. Ya itu di kompleks sekali sebenarnya. Mulai dari presiden sampai turun ke lurah itu arsipnya diurusi sama teman-teman yang kuliah di situ tuh. Sedangkan yang di prodi tata kelola ini hanya yang berurusan dengan kesenian. Jadi ini lebih menjurus, lebih khusus lagi ke dunia kesenian. Nah ini contohnya. Arsip dinamis itu contohnya adalah sketsa atau catatan ide seniman gitu ya, yang masih berjalan, masih dipakai. Kemudian email Anda ketika berhubungan dengan galeris atau dengan museum gitu ya, itu arsip dinamis namanya, digital. Foto proses berkarya. Jadi teman-teman seniman yang ikut, mohon ketika berkarya Anda harus memotret proses berkarya itu. Minimal satu atau dua lah. Kalau bisa lebih dari satu, karena kalau satu itu kadang-kadang dipertanyakan. Satu, dua, atau lima, gratis kok sekarang ya. Atau kontrak kerjasama dengan galeri itu adalah aktif arsip dinamis ya. Jadi masih dipakai terus-menerus selama jenjang waktu tertentu. Nah, gunanya tentu aja untuk berkarya, untuk kurasi, riset, dan sebagainya. Sedangkan arsip statis ya contohnya ya katalog pameran lama. Tapi katalog lama ini pun juga akan menjadi dinamis ketika dia dipamerkan. Gitu. Katalog Avandi di tahun 70 misalnya, ketika dipamerkan hari ini ya dia jadi materi yang dinamis, dilindungi, dibersihkan, kemudian dibuka untuk dibaca misalnya, atau didiskusikan, kemudian diteliti atau dikonservasi, ya itu menjadi bagian dari arsip statis. Kemudian arsip korespondensi seniman yang sudah wafat dan sebagainya ini muncul. Video dokumentasi pertunjukan atau proses kreatif seniman itu juga menjadi bagian dari arsip statis. Ya gunanya macam-macam kalau di dalam konteks ini ada pameran-pameran yang sifatnya retrospektif atau kembali ke masa lalu. Itu, jadi ini
mulai muncul dinamika dan perbedaan antara arsip di bidang administrasi dan atau pemerintahan dan dengan arsip dunia kesenian itu ya. Nah, saya ingin membicarakan masalah perjalanan ini kok rusak ini. Saya bikin panahnya jadi agak ketinggian. Moga-moga bisa terbaca dengan baik. Nah, ini alur perjalanan arsip statis ya. Statis ya ini. Yang dinamis sudah nggak perlu dibahas karena masih dipakai. Jadi kalau di dalam dunia seni itu kita akan melihat satu perjalanan arsip yang tidak hanya selesai hanya di lingkup pengelolaan. Jadi kalau di kotak besarnya itu lingkup pengelolaannya yakni akuisisi, kemudian atau perolehan ya, akuisisi itu diperoleh dari mana gitu. Kemudian diolah dulu ya. Diolah itu artinya dicek dulu, kemudian dibaca dulu gitu. Kemudian ditaruh di mana tempatnya yang paling aman dan siap dipreservasi atau diakses misalnya kayak gitu. Jadi preservasi itu pemeliharaan dan kemudian bagaimana cara mengaksesnya supaya mudah, murah dan aman. Itu yang paling efisien dan efektif itu bagaimana caranya agar arsip bisa diakses dengan mudah, murah, aman gitu ya. Ini menjadi bagian dari upaya kita mengelola. Nah, di luar empat itu maka kita mengalami banyak banyak problem, banyak proses. Yang kelima itu mengalih mediakan arsip menjadi karya seni. Ini ini menjadi bagian penting untuk kita resapi atau ingat bahwa arsip itu tidak berhenti hanya menjadi arsip. Dia mengalami pengalih median. Tapi kalau enggak ya langsung nomor 6. Arsip harus disosialisasikan gitu, dipublikasikan atau dibuat acaranya gitu, dibuat acara eventnya gitu. Agar dia nomor 7 mengalami valuasi, mengalami peningkatan nilai. Kalau didiemin di ruangan, ya dia nggak pernah mengalami peningkatan nilai. Maka dari itu arsip harus divaluasi, di appraisal gitu ya, di, di dihargai gitu, nggak boleh berhenti hanya arsip gitu, ya nggak bisa gitu. Nomor 8 itu kalau dijual, kalau arsip itu mau dijual ya akan terjadi transaksi ekonomi. Nah di situ tawar-menawar atau pelelangan itu bisa terjadi. Apalagi kalau arsipnya sangat berharga, kemudian dilelang di sebuah balai lelang terkenal gitu ya, otomatis dia akan sangat tinggi harganya dan mengalami oh, pemberitaan yang luar biasa jangan-jangan. Dan yang kesembilan akhirnya dikoleksi kembali oleh museum misalnya atau oleh kolektor atau siapapun di mana kemudian dia kembali mengalami proses pengelolaan arsip statis, muter. Jadi bisa dibayangkan ya, di dalam dunia kesenian ini sudah berkembang semua ini. Proses-proses ini sudah terjadi semua. Artinya satu nomor aja memerlukan tata kelola tersendiri. Cara mengakuisisi aja ada ilmunya sendiri, cara merawatnya ada sendiri, mempreservasi atau melindungi, memelihara atau mengkonservasi atau merestorasi ada sendiri caranya, mengaksesnya juga. Sampai bagaimana mengappraisal juga ada caranya. Ini ah rumitnya sekaligus juga uniknya arsip di dunia seni kita. Saya bicara seni ini konteksnya luas ya, nggak hanya seni rupa gitu. Nah, artinya sebenarnya arsip seniman itu adalah keniscayaan sih. Jadi kalau misalnya arsip ini dinilai khusus, dinilai bernilai khusus ya, berfungsi termasuk berfungsi untuk mengukur eksistensi seniman sebenarnya. Jadi arsip seniman itu sangat-sangat berfungsi untuk membuat seniman itu menjadi hebat. Bagaimana dengan seniman yang hebat hari ini tapi nggak punya arsip? Ya itu ya memang takdir dia menjadi seniman hebat gitu.
Tetapi untuk menjadi hebat nggak seperti dia terus gitu ya, yang nggak punya arsip gitu. Artinya kalau Anda hanya melihat seniman hebat itu seperti yang orang Indonesia gitu, yang baru kemarin terus langsung harganya melejit ratusan juta ya, jangan itu yang dilihat, tapi lihatlah Picasso, lihatlah apa Leonardo da Vinci dan sebagainya yang arsipnya luar biasa. Jadi kita harus bisa menghargai yang level-levelnya itu gitu ya. Nah, di antaranya tentu aja arsip ini untuk mengukur prestasi, evaluasi kerja, hingga keperluan pengabsahan karya-karya yang telah dikerjakan. Ya, tentu aja tidak, agar tidak mudah dimanipulasi oleh publik yang tidak bertanggung jawab ya. Karena ini sangat penting, terutama untuk kebutuhan riset di bidang kebudayaan secara umum. Nah, saya ingin memberitakan ternyata dokumen atau arsip seni itu sudah mulai dilembagakan gitu ya di Indonesia. Kalau di dunia banyak banget, tapi saya hanya ingin menyebut yang di Indonesia saja. Ini ada sekitar ya 8 atau lebih lah, ya tentu lebih ya. Ini ada IFA ya, kita tahu semua. Ada Warung Arsip, ini di Jogja juga. Ada Indonesian Street Art Database, udah meninggal ini, udah nggak ada lagi. Dulu ada, tapi sekarang ada. Sekarang Gurat Institute, moga-moga ada teman-teman dari Gurat Institute juga hadir. Kemudian ada Dikti Arlab dan Oma Jayeng Yogyakarta, ini rumahnya Mas Garin Nugroho yang juga menyimpan dokumen-dokumen kerjanya Mas Garin Nugroho sebagai seniman ya, bukan hanya sutradara tapi juga berkarya seni rupa. Ada Mata Waktu Jakarta, ini fotografi dan lain-lain. Dan lain-lain itu saya bisa menyebut sebagai studio seniman. Studio seniman itu juga lembaga dokumentasi yang sementara ini bisa diakses, atau museum-museum privat terutama. Paling enggak ya museum-museum yang eh, bernama pelukis itu. Nah, itu biasanya menyimpan arsip-arsipnya. Di luar itu ada juga lembaga perpustakaan ya, terutama di luar seni rupa, terutama di sini mungkin teman-teman juga udah pernah ke sana ya. HP Yasin, DKJ, Perpusnas, kemudian juga ada lembaga jurnalis kita, Tempo, Kompas tuh lengkap banget, atau lembaga berita antara ya, itu banyak banget era kemerdekaan. Kemudian Arsip Nasional dan Perpustakaan Daerah. Perpusnas sudah saya sebut ya. Dan DPAD. DPAD DIY itu menyimpan beberapa arsip seni, terutama seniman-seniman Yogyakarta. Mereka mendapatkan hibah, kebanyakan juga mendapatkan akses untuk menduplikasi arsip-arsip seniman yang pernah eksis di Yogyakarta. Ini sebagian aja. Nanti moga-moga yang lain bisa memperkenalkan diri kalau memiliki lembaga dokumentasi seni hari ini. Ini beberapa fotonya. Kemudian ini juga bahwa masing-masing lembaga itu bergerak mandiri berdasarkan visi dan misinya masing-masing. Ini yang sebagian besar diantaranya bersifat non-profit, ya memang tidak bisa mencari uang dari arsip sementara ini melalui lembaga itu ya. Jadi sementara ini memang perlu sirkulasi dan marketing khusus kayaknya untuk bisa membawa agar lembaga arsip ini awet dan bisa terus-menerus menemani masyarakat Indonesia ini ya. Intinya yang jelas ini lembaga-lembaga itu akan menjadi perpustakaan alternatif yang muncul sebagai bagian dari kemandirian masyarakat. Jadi kalau ada kota yang belum ada perpustakaan arsip seninya, ayo mulai bekerja menggalang menggalang arsip ya. Kita ini semua adalah pejuang-pejuang arsip. Kalau nggak ada perpustakaan arsip, kota itu rasanya nggak ada sejarahnya rasanya. Malah ada satu kota yang foto-fotonya justru dari Leiden. Saya dapat informasi gitu. Jadi, wah ini foto-fotonya kita nggak punya semua, ini malah dapatnya dari Belanda. Itu jadi
anu ya, satir rasanya. Oh, ini kota ini kok malah justru dikuasai Belanda sampai hari ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin bikin sesuatu, contohnya ya, contoh kecil aja. Suatu daerah yang belum pernah diriset sejarah secara secara lengkap, mungkin bisa mengarahkan diri para fotografer atau teman-teman periset memotret kebiasaan-kebiasaan yang ada di wilayah tersebut. Dan itu langsung dipamerkan, beri narasi, berproseslah sepanjang waktu yang kita mampu, dan itu akan menjadi arsip wilayah itu. Jadi itu pameran foto, pameran karya seni, atau apapun yang sifatnya memang untuk menangkap berbagai macam gejala, kejadian, atau realitas yang ada di wilayah itu, maka dia sah menjadi arsip. Walaupun baru, nggak apa-apa. Nggak mesti terus lama, arsip lama yang kita pakai. Jadi itu penting untuk kita lakukan. Nanti di sesi berikutnya ada agenda kuliah mengubah arsip menjadi acara seni. Nanti ada beberapa teknik dan sebagainya. Nah, lalu apa saja jenis arsip seni ya? Jadi seperti yang tadi saya uraikan bahwa ada banyak hal yang terkait dengan arsip dinamis dan statis. Ini setidaknya saya menulis ada 10 jenis. Satu ya materi publikasi, katalog, poster, undangan, stiker, flyer, dan lain-lain. Apa bedanya publikasi dan promosi? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ini saya tulis materi publikasi? Sebenarnya materi promosi juga gitu ya. Publikasi itu materi untuk dipromosikan. Kalau promosi adalah publikasi yang disebarluaskan. Jadi itu bedanya. Sehingga teman-teman kalau ditanya bedanya publikasi dan promosi ya harus tahu lah. Kemudian berita media massa, clipping ya. Hari ini kita tidak bisa ngeliping karena semua berita dalam bentuk digital. Kecuali koran-koran yang masih bertahan. Ya harus kita clipping. Jadi kita kita screenshot, kita masukkan ke file kita. Itu yang saya lakukan. Karena nanti mungkin bisa aja kantor berita ataupun koran atau media yang sekarang sedang berkembang pesat itu tiba-tiba hilang. Itu sudah terbukti beberapa berita di tahun 2000-an aja udah sulit kita dapatkan. Ya, gitu ya, kecuali di koran-koran nasional ya. Kalau koran nasional kan biasa memuat pameran-pameran yang skalanya besar. Tapi kalau pameran di kampung gitu yang kemudian yang nyatet hanya media massa yang kecil gitu ya, ya sudah kita screenshot, kita clipping sekalian dalam bentuk digital. Kalau perlu di print, biar kita punya fisik. Kemudian yang ketiga foto-foto, bisa hard atau soft copy ya. Di folderisasi, jangan lupa. Yang paling sulit adalah memfolderisasi. Teman-teman, saya kira kita semua suka motret dan gampang sekali memotret, tetapi sulit sekali menyimpannya dengan baik dan efektif. Ya, yang keempat foto dan hasil buku dan hasil penelitian, makalah, sertifikat, ijazah, piagam, rekaman audiovisual, baik film maupun lagu, artefak personal, memorabilia, kemudian arsip pribadi, daftar harga karya, laporan pembuatan karya, arsip pesanan, kwitansi, dan sebagainya. Dan ke-10 itu karya seni. Jadi karya seni itu sifatnya memang eh, cair ya. Dia bisa sebagai karya seni itu sendiri, tapi bukan arsip. Ada juga yang arsip. Jadi itu tergantung cara kita melihatnya. Tidak usah dibingungkan. Gitu. Nah, ini beberapa contoh aja. Ini poster-poster zaman dahulu yang kami simpan di Dikti Art Lab ya, kebetulan. Baik yang digital maupun yang fisik. Ini ada iklan rokok Ardat tahun 79. Modelnya adalah lukisan Avandi dan potret Avandi. Mempromosikan pameran lukisan keluarga Avandi di Surabaya dan di Medan. Jadi besar. Ini satu halaman di majalah Tempo tanggal 28 April. Ada yang tahu?
Ada yang sadar bahwa ternyata rokok Ardat menyponsori pameran keluarga Avandi. Kemudian ini reuni ASRI pertama tahun 70, ya. Kemudian ini ternyata ada sebuah akademi seni rupa di Jakarta tahun 61, tapi bukan IKJ. Jadi teman-teman bisa membayangkan ternyata di sana juga berdiri sekolah seni, tapi tidak bertahan lama. Dan tidak tertulis dalam sejarah, buku sejarah seni rupa yang dibuat oleh para penulis seni rupa hari ini. Kemudian ini ada kartu pos yang menuliskan bahwa terjadi sebuah pameran di tahun 1905. Ini dulu gaya displaynya gini, tidak ada informasi mengenai lokasi, kemungkinan besar ya di loji seseorang yang penting di masa itu, ya, Erste Tentoonstelling de Amboina di Ambon. Jadi ini pameran benda antik di Ambon, benda antik dan benda-benda yang memberikan kita rasa penasaran, ya, curiosities. Ya, di 20 sampai 29 Agustus 1905. Asik ya, ternyata di Ambon tahun 05 sudah ada pameran. Displaynya gini, dikarpetin gitu, tapi ya jangan di lantai begitu aja, tapi ada karpet. Tripod, meskipun juga ada tripodnya juga gelap gini ya. Sekarang malah tripodnya beda. Ini karya patung dan sertifikatnya, karya Wahyu Santoso yang kebetulan saya dan Wahyu juga mengerjakan arsip-arsipnya. Sertifikatnya juga ada masalah yang lain ya. Apa bedanya sertifikat karya dan sertifikat HKI gitu untuk mendaftar karya? Itu juga nanti akan dibahas. Bisa dibahas lebih lanjut. Kemudian pelacakan ini teman-teman. Identitas karya. Jadi identitas karya ini menjadi sangat penting karena kita bisa melacak berapa kali dia ganti ganti apa ini? Ganti teks, ganti nama di dalam karyanya. Ini aja Wahyu 8 kali ini saya dapati dari sekian 150 karya patungnya Wahyu mengalami beberapa kali pergantian cara menulis namanya. Basuki Abdullah itu sekitar 7 sampai 9 kali, mungkin 9 kali ganti nama dari dia mulai muda sampai sudah sangat terkenal. Ya, seperti itu. Nah, ini foto-fotonya kalau dulu masih dicetak ya. Jadi kita bisa membuat klasifikasi nanti. Gunanya klasifikasi ini penting sekali untuk membuat patung ini foto-foto ini menjadi mudah diakses. Kemudian ada penelitian buku dan sebagainya, ini sangat berguna untuk ini juga harus diklasifikasi ya, bibliografi ini atau pustaka-pustaka yang terkait dengan si seniman tersebut. Kemudian ini juga ada, wah ini daftar harga patungnya ini, ya muncul sampai invoice segala ini ada, ya clipping satu halaman tergambar. Jadi agak sulit ya mengclipping kalau ini satu halaman penuh itu sebaiknya memang beli dua koran deh. Yang satu dipotongi, yang satu tidak dipotong. Sehingga kita bisa mendapatkan input yang menarik. Karena kalau kita melihat clipping yang terpotong-potong itu sudah jadi arsip yang hanya dibaca, tetapi tidak dirasakan sensasi halamannya. Kalau tidak dipotong itu kan sensasi halamannya luar biasa. Jadi kita menonton satu halaman untuk satu seniman tuh mahal sekali nih. Gitu. Iklan iklan di koran satu halaman berapa? Tinggal ngitung aja. Ya, salah satunya itu. Ini juga bagaimana kemudian kita juga perlu mendapatkan informasi dari katalog lelang.
Wahyu Santoso terlacak karyanya berharga sekian di lelang tahun 2005 misalnya. Jadi ini juga menjadi hal penting, sampul dan isinya. Ini katalog-katalog Wahyu Santoso yang disimpan, yang masih tersimpan ketika dia pameran tugas akhir, kuliah diisi, kemudian beberapa kali pameran tunggal, fotonya masih atau katalognya masih tersimpan dengan baik. Itu contohnya. Nah, ini kasus yang lain. Teman-teman nanti kalau sudah masuk ke satu wilayah kerja pengarsipan, salah satu yang harus dikerjakan adalah membuat skema arsip seorang seniman. Ini kami susun ketika kami melakukan penelitian arsip Mas Garin Nugroho. Jadi Garin ini ternyata setelah kita dapati, kita kumpulkan, kita klasifikasi, skemanya ternyata seperti ini gitu. Dari materi ini yang ya membacanya adalah dari yang kanan. Yang kanan ada tipe, tematik, dan kronologis. Itu pendekatan klasifikasi yang ada di tengah. Jadi ada garis putus-putus itu sebenarnya bagian dari pendekatannya. Jadi di Garin Nugroho itu punya 3 bentuk arsip, yakni visual archives, audiovisual archives, dan textual archives. Jadi arsip-arsip teks aja isinya, macam-macam buku apa-apa itu. Dan audiovisual sama visual. Visual itu patung, karya seni rupa biasanya. Ya, yang diteruskan oleh tim ini adalah yang 2, audiovisual dan tekstual. Sedangkan yang visual archive itu dikosongkan karena kita tidak mengarah ke situ. Kalau diteruskan jadi panjang nih. Sehingga skema ini dihentikan dulu yang visual archive. Jadi yang diteruskan adalah yang audiovisual, itu menjadi film, performance, TV komersial, dan sebagainya. Sampai yang film itu muncul temanya gitu ya. Temanya apa? Sampai di paling bawah itu durasinya. Durasi arsip itu lahir, dihasilkan. Kapan dihasilkan pertama. Jadi 83, 93, 2003, 2013, 2023. 50 tahun berkarya. Hampir 40 tahun ya. 40 tahun berkarya. Itu yang dihasilkan. Sehingga dari skema ini kita bisa membayangkan betapa kayanya arsip yang dimiliki oleh seorang seniman. Nah, ini akan menjadi bagian penting dalam penugasan teman-teman nanti yang kuliah terutama. Nah, artinya input arsip yang diberikan oleh seniman atau yang didapat dari pengumpulan data ini sangat berpengaruh bagi kerja dan hasil akhir pengarsipan. Makin eksis senimannya, makin rajin mengumpulkan arsip, maka makin padat dan lengkap hasilnya, sekaligus juga makin banyak yang bisa dijual dalam tanda petik maupun tidak gitu ya. Artinya nilai-nilai kekaryaan itu sangat bergantung dari arsip yang dimiliki, sekaligus juga arsip itu juga memiliki nilai tersendiri yang bisa dijual, dikembangkan, dan sebagainya. Bisa dipamerkan berkali-kali bahkan dengan tema-tema yang baru. Nah, ini fenomena pameran arsip ini juga sudah sangat tren di banyak negara, di forum-forum penting kelas dunia. Nah, ini saya ingin tunjukkan sekilas saja langkah-langkah kerja pengarsipan untuk uh, uh, digitalisasi, terutama. Jadi proses dokumen mengalami digitalisasi sampai akhirnya disosialisasikan jadi apa saja itu ada nanti di sini. Sampai ke penyusunan portofolio seniman. Jadi itu. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa studi yang pernah kami lakukan di jurusan tata kelola. Jadi ini adalah pameran arsip para seniman yang dikerjakan oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurasi arsip. Yang 2 di atas ya, yang 2 di atas. Sehingga kalau misalnya kita lihat ada F.V. Garsono ataupun yang radio, di pameran arsip radio yang satu pameran arsip
performance art-nya Harsono. Jadi itu aja bisa jadi pameran yang menarik gitu ya. Walaupun skalanya kecil gitu ya. Tapi saya kira ini akan membuka banyak hal tentang kita semua. Bukan hanya tentang karya seni, tetapi sebuah radio aja jadi menarik untuk dipresentasikan. Bisa jadi ajang reuni para penyiarnya, terus para penggemarnya juga bisa datang, ketemu lagi, dan menarik sekali. Banyak manfaat dan anunya ini, pahalanya ini. Nah, sedangkan hasil pengarsipan seni itu sendiri banyak banget, mulai dari menjadi perpustakaan, jadi portofolio, katalog foto, katalog karya maksudnya, sampai menjadi website. Dan salah satu hasil pengarsipan seni itu adalah katalog Raichong itu, atau katalog kekaryaan seniman yang sangat lengkap. Ya, selain menjadi pameran atau pertunjukan atau jadi konten media sosial gitu. Ya. Nah, yang bawah, yang Arsip Jogja ini adalah diorama Arsip Jogja yang ada di Jogja. Ini sedang viral bagi teman-teman yang belum pernah ya, silahkan segera ke sana. Ini memberikan satu pelajaran bagaimana mengubah arsip yang sifatnya memang sangat fisik. Secara fisik dia tidak bisa dikemana-manain lagi, kemudian dikembangkan menjadi sebuah tontonan dan tuntunan gitu ya. Jadi kita nggak berhenti hanya mengandalkan arsip asli gitu, tapi juga bisa dikembangkan menjadi sebuah arsip baru yang layak tonton dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Namanya Diorama Arsip Jogja. Nah, ini contoh katalog The Raishong nih, atau katalog anotasi seniman gitu ya. Yang dikembangkan oleh semua museum-museum di Eropa. Jadi museum-museum itu sudah membuatnya jadi sangat canggih, sangat indah, collectible. Ya, jadi punya buku ini rasanya udah menguasai museum rasanya gitu. Tapi ya lumayan, harganya lumayan. Tapi ya konsekuensi sebuah benda berharga itu ya harganya mahal. Jangan jadi kaum mendang-mending nih kalau di dunia seni. Ya, itu contoh. Ini Picasso bikin katalog anotasi karya, ada beberapa jilid, menarik banget, seperti ensiklopedia, tetapi hanya khusus tentang karya-karya dia, yang sangat banyak itu. Karya Picasso diperkirakan sudah di atas 2000 sketsa dan lukisan-lukisan. Ini isinya macam-macam naskah. Ini karya katalog Bracione Picasso juga, ya, tapi dengan versi yang lain, yang dibuat oleh para penulis atau ahli katalog anotasi yang lain. Sedangkan ini adalah materi yang saya kerjakan bersama Wahyu Santoso tadi sebagai contoh. Bagaimana kemudian setelah karya-karya, arsip-arsip fisik itu menjadi digital, sedangkan arsip aslinya yang fisik ini harus kita kemas. Jangan sampai rusak. Nah, ini salah satu caranya dimasukkan ke map plastik yang sifatnya memang mudah di angin-angin gitu ya, dimasukkan ke rak. Kalau rak itu jangan, kalau rak buku itu jangan kayu. Upayakan menghindari rak kayu. Rak besi itu untuk buku, sedangkan rak kayu untuk audiovisual, untuk CD atau VCD. Nah, itu cocok ya secara umum. Jadi memang lemari besi, rak besi itu menjadi salah satu cara untuk melestarikan arsip-arsip kertas atau sejenisnya itu. Nah, ini contoh katalog anotasi yang dikerjakan oleh teman-teman dari Prodi Tata Kelola. Sudah banyak sekali yang dihasilkan, ini salah satunya. Ada sekitar seratusan seniman yang sudah dijalankan. Ada Bu Mela Jersma, ada Agan Harahap. Ini sampulnya ini kemarin sempat dirusak oleh Agan sendiri ya. Agan ada di sini nggak ya Agan? Monitor Agan. Ada juga Angki Purbandono, Tempa, dan Pak Nyoman Nuwarto yang sudah membuat katalog anotasi seperti ini. Ini sedang dalam proses penyelesaian oleh tim dari Prodi Tata Kelola Seni.
Kemudian ya ini terakhir, saya kira relasi antara arsip dan seni itu ternyata ada banyak hal. Mengapa judul kuliah ini adalah arsip seni itu ya karena memang berelasi pada beberapa hal. Yang pertama, arsip yang bertopik seni, ya isinya itu seni, seni rupa, seni visual, seni performance, seni musik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, arsip yang menjadi karya seni. Arsip menjadi karya seni itu bagian dari arsip seni. Kemudian yang ketiga, arsip sebagai benda koleksi. Jadi semakin dia berharga, dia tidak lagi berfungsi seperti aslinya dulu. Jadi nota pembelian pisang di supermarket itu tiba-tiba menjadi benda koleksi ya gara-gara banyak cerita di dalamnya. Maka dari itu, kadang-kadang saya juga sempat berpikir bahwa kenapa kita mesti susah-susah bikin lukisan ya gitu. Wong arsip aja kita bisa simpan, bisa berharga selama dia punya narasi, punya mitos, punya pengetahuan di dalamnya. Jika kembangkan menjadi benda-benda yang berharga, saya kira akan sampai fungsinya seperti lukisan. Kemudian ada arsip sebagai bagian dari metode artistik seniman. Jadi bagaimana seniman juga membuat karya tetapi terinspirasi ataupun memakai basis arsip. Itu juga seringkali dipakai. Bukan sekedar misalnya ada arsip kemudian dilukis gitu, bukan. Tapi yang nomor 4 ini lebih pada bagaimana kemudian modus pengarsipan menjadi praktik artistik. Yang kelima itu arsip sebagai ruang kritik. Ini karya-karya yang sifatnya memang kritik kritik sosial ya. Yang keenam itu arsip sebagai infrastruktur seni, itu artinya munculnya lembaga-lembaga seperti IFAA, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, kantor berita Antara, Tempo, Kompas dan sebagainya itu membangun satu satu perpustakaan besar yang sifatnya memang untuk dunia seni itu sendiri. Yang terakhir, arsip sebagai subjek kuratorial, terutama itu sangat berguna sekali. Jika digabung, maka relasi antara seni dan arsip ini bisa dipecah jadi 7 bagian ini kalau mau lebih detail lagi dipelajari. Jadi isinya apa, bentuknya apa, kuratorialnya seperti apa. Begitu lebih kurang teman-teman, pas 1 jam saya presentasi, sehingga mungkin nanti akan ada banyak hal yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut, dan mari bekerja demi masa depan secara cerdas. Demikian. Terima kasih dan monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Mika atas penjelasan yang luar biasa untuk kuliah umum pertama pada malam hari ini dan membuka wawasan kita semua tentunya yang belum pernah belajar atau pertama kali mengenal untuk dunia arsip seni rupa. Oke, sekarang tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya tahu pasti banyak di antara teman-teman yang pengen berkomentar atau bertanya karena topiknya memang bikin kita mikir ulang soal peran arsip dalam dunia seni. Oke, untuk teknisnya, silahkan tulis pertanyaan di kolom chat atau kalau mau ngobrol langsung, klik raise hand. Saya akan pilih tercepat, 3 pertanyaan tercepat, beberapa pertanyaan supaya waktunya tetap terjaga ya teman-teman. Oke, ini sudah ada masuk dari kolom tanya jawab. Saya bacakan langsung. Apakah pemerintah sudah mengarsipkan data seni rupa, seni lukis, fotografi? Saya punya pengalaman selama ini konser tim pemerintah dan dalam repatriasi pemerintah Belanda ke Indonesia hanya terbatas artefak tertentu saja. Sedangkan seni terutama lukisan dan foto masih dinomor duakan. Dan bagaimana cara keluarga seniman bisa mendapatkan manfaat dari seni yang dihasilkan oleh salah seorang anggota keluarganya. Sekali lagi, pengalaman saya pernah mengalami kesulitan untuk mengumpulkan hasil karya seni yang beredar dari salah satu anggota keluarganya. Bahkan seperti narasumber sampaikan, melawan sendiri para plagiator hasil karya seni tanpa ada bantuan pemerintah. Dalam kurung info tambahan,
Justru para dosen isilah terutama yang mengenal karakter seni beliau, yang membantu mengidentifikasinya. Oke, untuk beberapa teman-teman yang sudah raise hand, saya sebutkan satu persatu. Ada Kak Tony. Silakan Kak Tony untuk mengaktifkan kamera dan mulai bertanya ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Mike. Kebetulan saya dan Pak Mike pernah saling wawancara waktu itu ya Pak. Saya dari Arsipan UGM Oh ingin ya, bertanya terkait dengan pendanaan. Bagaimana cara mensiasati kita dalam menginisiasi pengelolaan arsip terkait dengan pendanaan Pak. Masalahnya kan baik dari pemerintah maupun dari lembaga atau komunitas sendiri acap kali sering terbentur dengan masalah pendanaan sehingga pengarsipan itu tidak berjalan. Nah, bagaimana cara kita mensiasati hal tersebut? Terima kasih, Pak. oke. Saya jawab dulu ya dua ya, Mbak Nia ya. Iya, baik Pak. Oke, yang pertama ini curhatannya udah keluar. Seneng saya. Kalau soal pemerintah kita nggak usah bertanya lah. Saya itu membangun Dikti Art Lab itu juga mencoba untuk tidak dibantu oleh pemerintah terus terang. Meskipun saya PNS gitu ya, tapi kemudian saya tidak berupaya untuk minta bantuan pemerintah membangun atau membeli atau minta membelikan ini enggak. Terus terang sih. Jadi memang hasil dari kerja di luar apa ya, di luar PNS kemudian bisa membangun atau membeli bahkan gitu ya. Sampai kemudian saya pernah berpikir teman-teman ini pada saat saya S2 di pas S2 itu kan risetnya tentang Soekarno, sejarah koleksi Soekarno. Nah itu saya harus membeli. Saya merasa bahwa saya harus membeli, bukan cuma meminjam gitu. Buku koleksi Presiden Soekarno yang 5 jilid yang tebal-tebal sekali itu, yang sangat langka itu. Tabungan saya minim, tapi tapi ya harus beli 15 juta saat itu. Satu buku lima buku jilid besar itu. Akhirnya saya menghilangkan perasaan bahwa membeli buku itu tidak akan miskin gitu. Terus terang deh, itu dimasukkan ke otak dan mental kita, bener ternyata ya nggak akan miskin. Saya dapat duit lagi, nggak tahu gimana caranya. Dan saya punya buku itu akhirnya. Bahkan kemudian buku itu menarik buku-buku yang lain sehingga membawa satu apa anugerah yang lebih dari yang saya bayangkan gitu ya. Itu artinya pemerintah kalau membangun biasanya membangunnya secara formal, terutama untuk arsip-arsip pemerintahan dan arsip-arsip yang sifatnya memang untuk keperluan pemerintah sendiri. Kalau kemudian ada kasus seperti DPAD Jogja ini yang menyimpan arsip-arsip seniman, itu ya memang kebetulan wilayah itu ditempati oleh para seniman, sehingga jadi wajar gitu. Alternatif pemikiran tentang eh, penghibahan itu menjadi sangat sangat khas di Jogja gitu. Berbeda dengan provinsi lain mungkin. Kalau teman-teman di provinsi lain coba dicek di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah itu tanya apakah ada arsip seniman lokal di situ. Kalau belum ya memang itu yang terjadi di banyak daerah. Sehingga wajar itu. Dan kesadaran seniman untuk menghibahkan arsip-arsip ke DPAD, ini wakilnya pemerintah nih ya dalam formal itu, secara formal itu ya memang keinginan seniman agar arsipnya tidak hancur. Kalau dipegang sendiri mungkin nggak kuat untuk melakukan pelestarian. Ya memang dana operasional untuk menjaga perpustakaan tetap awet, tetap nyaman kita 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 akses gitu. Itu ya berat loh. Ya, apalagi kalau itu arsip lama gitu ya. Kita megangnya harus pakai kaos tangan gitu ya. Harus hati-hati, harus pakai masker dan sebagainya itu juga bagian dari upaya pelestarian. Sehingga bisa dibayangkan, disimpulkan bahwa peran pemerintah sekarang masih belum cukup banyak. Gitu. Kalau misalnya di apa
ditelateni satu persatu. Kalaupun ada, biasanya ya hanya pada sisi-sisi yang sangat sangat khusus gitu ya. Itu satu. Kedua, persoalan keluarga seniman. Bagaimana cara mendapatkan manfaat? Ya, ini tidak bisa di apa ya? Tidak bisa diputuskan sendiri ataupun tidak bisa dilakukan sendiri. Keluarga harus punya komunitas ya bersama gitu dengan para seniman kayak atau dengan kelompok seniman atau dengan kelompok-kelompok yang peduli pada arsip si seniman ini sehingga nggak bisa kemudian hanya sendirian gitu. Berat rasanya di Indonesia seperti itu gitu ya. Nah, pemanfaatannya ya tentu aja untuk misalnya arsip-arsip itu dibuka untuk dikaji terlebih dahulu. Harus dikaji terlebih dahulu. Diresapi satu-satu, terus ini mau diapakan? Apakah mau dijadikan pameran? Apakah ini mau dijadikan buku? Atau ini mau dijadikan oleh-oleh apa souvenir untuk satu dua kasus direproduksi atau apa begitu sehingga kita bisa mendapatkan manfaat eh, manfaat ekonomi terutama dalam hal ini. Di luar itu sendiri ya penjualan poster-poster lama ataupun reproduksi menjadi bagian dari upaya kita membuka peluang kerja bagi komunitas lain itu sangat diperlukan dalam ini bersama keluarga. Jadi memang keluarga nggak bisa sendirian itu kuncinya dan perlu memberikan satu apa kunci untuk dibuka ya belum 100% dibuka nggak apa-apa artinya kan yang penting akses terhadap kurator, terhadap seniman yang mau riset tentang seniman yang sudah meninggal itu perlu dilakukan. Itu yang penting. Kesulitan lain saya kira kita harus melihat kasus ya, nggak bisa kemudian digeneralisasi. Yang ketiga pertanyaan dari teman arsip UGM soal pendanaan. Nah ini sulit ya, saya itu juga kesulitan dana. Jadi kalau ditanya hal itu, ya kita perlu mempelajari konsep atau manajemen event ya. Kalau misalnya kita membuat event ya dalam konteks ini ya. Tapi kalau untuk melakukan akuisisi koleksi atau arsip baru gitu ya itu persoalan masing-masing ya. Tetapi saya lebih senang kalau kita bahas bagaimana teman-teman yang masih muda ini mendapatkan arsip. Jadi kesadaran untuk mengarsip itu sudah muncul di masa yang sangat muda itu loh. Itu yang paling penting dulu. Kenapa kita perlu membuat forum ini? Bukan karena saya ingin share pengalaman aja, bukan. Tetapi saya ingin memberi kesadaran bahwa teman-teman sejak muda harus sudah care pada arsip-arsip kita sendiri. Atau arsip orang lain, atau arsip tentang seni Indonesia, atau budaya Nusantara. Kalau enggak telat, hari ini udah banyak sekali arsip yang sudah pindah ke Australia sama Singapura. Jadi kalau teman-teman yang udah ini udah nggak kebagian ya pasti akan nggak kebagian terus sampai besok. Apakah teman-teman ada yang menyimpan arsip? Tahu kan kenduri kan? Teman-teman kan pernah kenduri ulang tahun anak yang baru lahir atau pernikahan itu ada lembarannya kan di berkatnya itu. Itu disimpan nggak sih? Itu antropologi banget itu, budaya banget itu. Tapi kalau nggak disimpan ya hilang. Kita nggak punya bukti bahwa dulu ada berkat yang isinya anak lagi kitanan atau ini presiden tahun kesekian sekian puluh tahun lagi akan jadi presiden. Kita punya arsipnya itu kan nggak tahu. Makanya itu kita simpan. Orang Belanda menyimpan itu, teman-teman. Ya, itu satu. Kemudian soal eh, tadi apa ya? Soal repatriasi ya. Repatriasi ini juga berat sebenarnya. Mengapa kemudian pengembalian karya dari luar negeri ke sini itu agak sulit untuk dilaksanakan saat ini karena muncul ketidakpercayaan bangsa lain terhadap Indonesia terus terang untuk menyimpan. Jadi
sekarang saya ingin sebenarnya ada yang dari Andri datang gitu untuk kita minta informasinya, mengapa naskah proklamasi tidak pernah dipamerkan aslinya ya. Selalu pasti akan jawabannya adalah untuk perlindungan supaya nggak dicuri, ya. Tapi kalau nggak pernah dilihat orang lain ya sama aja kan. Arsip itu menjadi sangat berharga ketika dilihat orang lain, bukan reproduksinya. Jadi ini yang paling menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Jadi mari kita biasakan menonton asli, yang asli. Mari kita biasakan memamerkan yang asli. Memang berat bagi museum terutama untuk dibawa kemana-mana itu juga berat. Tapi kan itu harus kita mulai ya, walaupun skalanya mungkin masih kecil dulu. Ketika kita keluar negeri, teman-teman mungkin yang pernah ke Eropa atau ke Asia Timur, ke Jepang atau Korea, itu melihat museum isinya asli semua. Itu menyenangkan sekali kan gitu. Jadi itu yang kita membuat mengapa museum itu memberi tiket yang harganya lebih tinggi dari di Indonesia, ya wajar gitu. jadi jadi yang kita tonton asli, kita menonton asli itu menjadi aset dan investasi bagi masing-masing individu. Kalau Anda ingin mendapatkan tingkat kepakaran atau keahlian, Anda harus melihat aslinya sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya Anda ingin jadi ahli Raden Saleh, Anda harus melihat 200 lukisan Raden Saleh yang asli, baru dikatakan pakar. Jangan melihat dari buku, nggak cukup. Kita harus melihat teksturnya, kita harus melihat kanvasnya, kita harus melihat cat aslinya. Karena fotografi itu masih belum cukup mampu untuk melihat itu semua. Gitu, Mbak, Mas dan Mbak Nia. Oke, terima kasih Pak Mika atas jawabannya. Itu tadi sudah dijawab 2 pertanyaan sama Pak Mika. Saya bacakan 1 kali pertanyaan lagi yang saya dapatkan dari obrolan chat ya. Untuk teman-teman yang pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu dari Kak Musakir Basri. Bagaimana manajemen pengarsipan dan pameran arsip dalam seni rupa? Ini saya bacakan satu pertanyaan dulu ya Pak, Ya, karena betul. mengingat kita punya Saya keterbatasan waktu, jawab mohon singkat-singkat. dijawab ya. Iya. Jadi nanti khusus untuk manajemen pengarsipan sampai pameran kita bahas di sesi berikutnya. Ada agenda kuliah di Jumat depan mengenai arsip, dari arsip menjadi acara seni. Oke? Gitu. Sabar ya, sabar. Yuk lanjut. Untuk teman-teman yang sudah raise hand, ada Kak Muhammad Ardit Roydarlis. Silahkan Kak untuk mengaktifkan mikrofonnya dan mulai bertanya. Ya, halo, Assalamualaikum, selamat malam, Mas Mike. Saya bisa dipanggil Mato Bako, dulu angkatan 2016 di ISI Yogyakarta, jurusan teater, cuma passing out tahun 2023. Nah, saya kembali pulang ke kampung halaman, yaitu di Lumajang, untuk mendirikan komunitas, yaitu namanya Kolektiva Ngon Mongso Inisiatif. Ini Pak. Ya, curhat lah. Ya, boleh lah ya. Di tengah arus seni yang kerap menekankan pada karya sebagai produk, kemudian saya lebih tertarik pada arsip sebagai praksis, Pak. Maksudnya bagaimana ia bisa menjadi ruang perlawanan atas lupa, kemudian sekaligus ladang imajinasi untuk membaca ulang hubungan manusia dengan ruangnya gitu. Nah, kebetulan dalam waktu dekat ini untuk tahun depan itu kita mencoba untuk membuat festival seni dan agrikultur lah gitu. Jadi apa yo istilahnya yo? Ya bagaimana arsip tidak hanya berhenti ya. Kami pahami sebagai catatan masa lalu, melainkan juga sebagai alat tawar gitu, Pak. Dalam proses kuratorial. Nah, pertanyaannya bagaimana sih Pak strategi kuratorial dan pengarsipan dalam komunitas yang akan kami
hidupkan ini dapat memastikan bahwa festival seni dan agrikultur itu nantinya bukan hanya menjadi perayaan temporer gitu, tapi juga menghasilkan pengetahuan jangka panjang, Pak, yang relevan bagi masyarakat lokal maupun lintas komunitas begitu. Terima kasih. Oke, makasih ya, Ardit ya. Oke, ini agak panjang penjelasan, tapi singkatnya adalah tadi itu proses yang sudah saya share di slide keberapa itu adalah bagian dari kurasi. Jadi kurator harus memahami dulu alur pengelolaan yang di dalam kotak yang besar, baru kemudian mengalir keluar. Itu penting. Karena orientasi kurator nggak boleh hanya pada arsipnya sendiri, tetapi juga harus pada siapa yang dituju. Jadi jangan hanya berpikir mengenai arsip atau karya seni itu ada, tetapi juga harus ada orientasi akhirnya di mana itu. Nah, yang paling penting lagi adalah bahwa ada pola yang harus kita satukan antara ruang dan materi. Ruang yang dipakai dan materi arsip yang kita pakai juga. Ini harus korelatif. Saya nggak bisa memberikan informasi lebih detail karena memang harus melihat kasus. Dan singkatnya, minggu depan ini adalah bagian dari itu, acara seni. Saya senang mendengar bahwa ada peralihan atau alih media arsip menjadi sebuah karya, itu adalah bagian yang sekarang sedang berkembang, sekarang sedang tren. Bahwa arsip itu tidak hanya berupa materi fisik, tetapi kita juga bisa mengartikulasi bahwa tuturan, oral, dongeng, itu juga arsip. Arsip intangible. Maka tugas seniman adalah mentangiblekan. Oke? Nah, itu akan menjadi arsip masa depan. Maka dari itu tidak boleh ngomong bahwa daerah ini nggak punya arsip. Ya, biarkan pemerintah sendirilah, bingung sendiri, kita berjalan sesegera mungkin menyelamatkan arsip-arsip kita di wilayah kita sendiri gitu ya. Itu ya, singkatnya gitu ya. Nanti kita lanjut di Jumat depan. Oke, terima kasih. Mbak Nia, monggo. Lanjut. Oke. Sepertinya masih banyak sekali pertanyaan yang Silakan. mengampit ya Cukup. Pak BK ya. Ya. Tapi sayang sekali waktunya sangat terbatas. Tambah lagi Padahal, coba, masih cukup, Mbak. oh masih ya Pak. Masih. Oke. Nggak apa-apa, Saya setengah jam, baca 1 jam, dari, seperempat jam lagi nggak apa-apa. oke siap. Saya baca dari kolom obrolan chat ya. Ya, silakan. Untuk untuk Kak Gisela Anindita. Saya bacakan ya Pak. Halo Mas Mika, saya seorang dosen DKV. Saya ingin bertanya, satu, saat ini saya memaksa mahasiswa saya untuk membiasakan diri mencari referensi dan konteks zaman tidak dalam sumber formal seperti textbook pelajaran. Saya meminta mereka mencoba membaca sejarah melalui perspektif seniman tertentu, semisal Pak Joko Pekik, Nasirun, ataupun FX Harsono. Lalu, apakah pengarsipan seni juga bisa dilakukan dengan kacamata atau tujuan sebagai media transfer pengetahuan dalam konteks yang sangat spesifik? Ini pertanyaan ada dua Pak Mika. Nomor Ya, dua, jika iya, ada banyak mahasiswa yang bertanya mengenai proses terjadinya atau terciptanya suatu karya. Bukan hanya latar belakang konteks zaman, tetapi juga pemilihan teknis yang berhubungan dengan konteks zamannya. Lalu, apakah proses pembuatan atau terciptanya karya juga perlu diarsipkan? Silahkan, Pak Mika. ya, kalau persoalan apa referensi di dalam dunia ilmu sejarah, metodologi sejarah, riset sejarah, arsip itu menjadi sumber pertama, sangat penting. Artinya kalau misalnya mereka teman-teman mahasiswa ini diminta untuk membiasakan menggali berbagai macam istilahnya ya, sumber dari para seniman dan kemudian mencatatnya, catatan itu menjadi sangat penting. Itu satu. Jadi
Kalau misalnya dituliskan atau ditanyakan mencoba membaca sejarah melalui perspektif seniman, ini persoalan metodologinya. Artinya tergantung, misalnya kalau Pak Joko Peke itu harus kita tahu metode artistiknya seperti apa, sehingga paham bahwa Pak Joko Peke itu punya kebiasaan berkarya, langkah pertama begini, langkah kedua begini, dan seterusnya. Sehingga kita paham seperti ini. Ya tentu setiap seniman beda, maka itu sebenarnya kalau menggunakan atau melacak metodologi artistik setiap seniman itu ya tentu aja banyak sekali pendekatannya nanti. Salah satu aja dipilih. Lalu apakah pengarsipan seni juga dilakukan yang mata tujuan transfer pengetahuan? Iya jelas banget untuk pengarsipan itu juga bisa dilakukan dengan kacamata dan tujuan transfer sangat sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, proses terjadinya atau terciptanya karya melalui pengarsipan prosesnya ya. Tadi sudah saya terangkan kan bahwa setiap seniman dalam saat membuat satu karya harus punya foto proses. Sekarang malah ada tuntutan baru, kami para dosen yang berkarya seni dan kemudian pameran, ya kan? Pada saat pameran harus foto di depannya, di depan karya, di ruang pameran, untuk pembuktian bahwa kita memang ada di situ, tidak AI. Jadi memang harus dibukti. Itu salah satu bentuk pengarsipan detail. Makin detail apa yang difoto, makin baik. Jadi prosesnya ya sama, membuat karya seni itu sama seperti membangun rumah. Satu demi satu langkah diperhatikan detailnya gitu ya. Jadi lama-lama karya itu akan jadi sangat berharga memang karena arsip-arsip itu sendiri. Itu Mbak Nia. Wah ini terus asik nih. Oke, Silakan. Pak Mika masih ada 15 menit lagi, Pak Mika, atau Ya, mau lanjut satu pertanyaan lagi? ya monggo. Boleh. 15 menit lagi boleh. Oke. Untuk teman-teman yang mengangkat tangan, ada Kak Bayu Tanoyo. Ya, Silakan Kak Bayu untuk mengaktifkan mikrofon dan mulai bertanya. Baik, terima kasih Mbak Anida selaku moderator. Terdengar ya suara saya? aman. Aman ya Dengar Pak. Kak. Salam kenal Pak Mike. Yuk, Saya Bayu dari Arsip Nasional gitu ya. asik. Kebetulan, nah ini jadi sarana diskusi. Terima kasih sudah eh, membuat warna baru Pak. Yap. Jujur ini arsip seni mungkin menjadi anak tiri ya dibandingkan kalau arsip-arsip pemerintahan atau arsip-arsip yang notabene memang resmi atau yang dibiayai oleh pemerintahan gitu, oleh negara. Dan Hmm, ini kalau melihat perspektif sekarang kan sepertinya arsip budaya ini kan sedang lagi digalakan ya Pak. Jadi yes. saya mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Mike yang sudah mau berusaha payah ya Pak ya, sampai dengan detail gitu, metadatanya dan sebagainya itu. Mudah-mudahan ini juga jadi siapapun yang ikut di acara ini, seniman dan sebagainya bisa mengikuti jejak itu, Pak. Karena memang jujur arsiparis itu tidak bisa menerka, Pak. Ya, Bahkan tidak boleh menerka. Jadi ya. apa adanya, jujur, dan memang yang menyerahkannya pun sebenarnya harusnya memberikan informasi sedetail mungkin. Dan saya setuju dengan yang tadi Bapak sampaikan Pak Mika tadi. Dan mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh seluruh seniman gitu ya Pak, dan bahkan punya katalog dan bisa diserahkan, dan itu menjadi kekayaan budaya baru yang mungkin 50 sampai 100 tahun berikutnya itu kita bisa masih kita bisa nikmati Pak. Nah, saya ada pertanyaan yang menggelitik Pak. Sedikit aja Pak. Menurut tanggapan Bapak. Karena memang ada konsep tentang di arsip juga, bahkan di seluruh dunia juga ada yang tentang konsep GLAM ya Pak. Ya, betul. Galeri, library, archive, dan museum. Museum. Nah, sebenarnya saya mau tanya ke Bapak, tanggapan Bapak sendiri, apakah memang konsep itu sudah berada di Indonesia gitu ya? Karena saya melihatnya perspektif ya, karena waktu itu saya melihat dan menulis juga saat itu, saya menulis tentang banjir di Banyumas. Jadi saya pakai arsip Pak, saya pakai arsip murni yang ada di Arsip Nasional tentang banjir Banyumas waktu itu tahun 1861, Februari 1861, saya gabungkan Pak.
saya kontekskan linier dalam konteks sejarah saat itu adalah dengan lukisan Pak Raden Saleh yang tentang water snout of Oh, Maiden Java. Nah, oke. itu sebenarnya saya jadi tergelitik karena ada momen forum ini gitu. Ya. Karena memang yang kita kelola sama-sama informasi. Tapi kenapa Oke. sepertinya kita selalu mencari rempahan-rempahan gitu ya, bukan rempah. Jadi Remahan. remahan-remahan yang harusnya kita susun jadi puzzle-puzzle yang otomatis menjadi gitu. Karena saya melihat beberapa pernah saya ikuti juga waktu itu memang online, Pak. Tentang konsep glam itu di Australia itu no boundaries, Pak. Jadi nggak ada sekat. Jadi benar-benar mereka walaupun ada instansinya tapi tetap mereka menyatukan informasinya sampai utuh gitu. Nah, saya mau tanya tanggapan Bapak supaya nanti kita juga mudah-mudahan ke depannya punya gitu ya Pak, mungkin punya website yang satu eh, orang-orang seni punya gitu ya, satu satu sinyal masih ada Pak ya? Ya. Mohon maaf Pak. Ya, jadi ada satu karya-karya seniman yang punya satu website otomatis gitu ya, yang nanti kita coba ada arsipnya yang tersimpan juga kah gitu, supaya nanti bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran Pak. Karena saat ini juga menurut saya pernah ikut juga beberapa konferensi juga saat itu tentang arsip film tentang perang, arsip film tentang budaya juga gitu. Dan ini menjadi sangat menarik gitu saat seni itu atau budaya ini jadi dunia ketiga gitu ya. Dan ini kita coba masuk merekatkan ke sana. Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan. Oke, Kemudian saya nanti ada diskusi yang lebih menarik Pak. Terima kasih. ya. Ada dua hal yang ingin saya tanggapi. Yang pertama soal glam. Artinya sebenarnya itu konsep tentang upaya kita mengentertain yang datang ya, pengunjung ya, visitor ya. Sehingga kita bisa merasakan bahwa satu ruang itu menjadi bagian yang utuh dari keempat ruang yang berbeda itu. Jadi itu yang harus kita bukan pada persoalan fisiknya yang utama. Jadi ketika kita melihat buku bukan melihat beratnya isi buku itu, tapi kita merasa bahwa oh ini asik ya buku. Sementara mungkin bagi mereka yang baru pertama foto-fotoan dulu nggak apa-apa lah gitu ya. Namanya juga masih meresapi ruang yang didatangi pertama kali, baru kemudian yang ketiga, yang keempat, baru mungkin akan membaca bukunya. Yang jadi penting adalah bagaimana cara pengelolaan itu supaya perpustakaan yang kita miliki itu bisa lebih menyenangkan gitu aja dulu. Jadi kita banyak lembaga tetapi kadang-kadang sulit membawa publik ke dalam lembaga kita ini. Karena lembaga kita sebenarnya kan lembaga publik ya. Sehingga itu yang dirasa mengapa kok museum kalah sama mall misalnya kayak gitu ya. Ya museumnya harus berbenah seperti mall gitu. Paling enggak jiwanya itu, jiwa pemasarannya kuat. Di samping tentu aja membranding museumnya juga harus lebih oke gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua soal Raden Saleh. Karya seni itu fleksibel dan multi-interpretatif. Artinya tidak bisa kita memastikan bahkan ketika Raden Saleh hidup pun lukisan seperti banjir bandang di Jawa itu juga apakah di Jawa beneran atau tidak itu juga masih perlu kita bahas lebih detail. Tetapi ketika kita ngomong tentang soal ada sebuah kejadian banjir di satu lokasi di Jawa, lukisan itu jadi sangat korelatif. Itu fungsi lukisan, dia tidak berhenti pada satu titik kasus atau realitas saja, tetapi dia berlaku untuk berbagai macam studi. Maka dari itu, ketika lukisan Raden Saleh itu kemudian bisa dimasukkan ke dalam satu realitas, maka dia bertambah nilainya. Nilai sejarahnya, nilai sosialnya, nilai ekonominya bahkan ketika ditemukan ya oleh peneliti kemudian menjadi bagian dari riset tersebut. Sehingga dalam hal ini arsip dan karya seni itu menjadi sangat dekat. Bahkan seperti keping mata uang gitu. Kalau nggak ada Raden Saleh, kita nggak bisa ngelihat banjir bandang di Jawa nih. Maksudnya mungkin juga di mana-mana di Jawa ini kan gitu. Jadi di situ. Terima kasih Mas sudah mengapresiasi ini karena
saya sendiri merasa bahwa forum ini bukan hanya milik saya atau milik kami gitu, tetapi ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menyadarkan diri kita sendiri tentang upaya untuk memberi kesadaran pengarsipan pada seniman ataupun teman-teman yang merasa dekat dengan arsip. Itu. Terima kasih sekali lagi. Mbak Nia, monggo dilanjutkan. Terima kasih Pak Oke, Iya, sama. atensinya. Mungkin nanti terima Andri kasih bisa Kak. bekerja sama ya dengan DPR Lab ya. Boleh boleh Pak. Nanti bisa ada kontak saya juga di situ. Ya, Nanti mungkin bisa saling. Terima ya. kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Mike atas penjabarannya. Sayang banget ya waktunya sudah terbatas. Padahal saya lihat masih banyak banget pertanyaan yang belum sempat bahas. Ya, untuk teman-teman yang pertanyaan belum dijawab, jangan khawatir, bisa terus diskusi di grup WhatsApp kita, Kuliah Publik 1. Oke, sebelum kita benar-benar tutup, saya mau mengingatkan untuk mengisi link e-sertifikat yang udah dikirim di kolom chat. Di grup WA juga sudah ada. Jadi jangan sampai kelewat ya, karena ini juga jadi bukti kehadiran teman-teman. Terima kasih banyak untuk pihak Dikti Art Lab, para mitra, dan tentu saja Pak Mika yang sudah berbagi ilmu pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini nggak berhenti di sini ya, tapi bisa menginspirasi kita untuk lebih sadar pentingnya arsip seni dalam ekosistem seni rupa Indonesia. Sampai ketemu di kuliah publik berikutnya. Jaga kesehatan dan terus semangat berkarya. Selamat malam ya teman-teman. Nah, Foto bareng. oh iya, foto bareng nggak nih? Ya, terima kasih Pak Mike. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Iya, saya Mohon dulu apa? Siapa saya ini? dulu pernah ngirim skripsi saya ke Bapak karena saya sempat nulis skripsi saya soal seni lukis Sokaraja. Oh, oke, oke, oke. Good. Nanti Coba nanti saya. kontak lagi, anu lagi ya. Iya, tunggu foto bareng. Mungkin ya nanti. Mungkin saya bisa. Saya waktu itu Bapak Apa? meminta saya untuk memperdalam soal seni lukisnya, tapi karena saya kan kajian saya memang sejarah, jadi agak bingung waktu itu. Waduh, nggak Enggak. bagian mananya gitu, yang harus saya perdalam lagi. Ya, berarti riset. Waktu itu, iya, jadi Terima waktu itu kasih. belum. Terima kasih ya Pak. Bang Husin, apa kabar dari Malaysia? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Akhirnya ketemu di sini ya. Terima kasih jemput saya untuk serta sekali. Oke, gimana Ya. pesan-pesannya? Menarik? Insya Allah, alhamdulillah. Nanti jemput lagi ya. Oke, siap. Sehat selalu Pak Ya. Husin. Alhamdulillah. Sehat, insya Allah. Ketemu minggu depan teman-teman. Ya, nanti kita halo-halo lagi nanti WhatsApp ya. Ya, siap. Oke Mas, titip Yuk, coba titip salam buat ketemu family. lagi. Terima kasih Mas Yuk, Mika dan tim. makasih. You